Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi masih di perbukitan Mekaki ya teman-teman. Perbukitan Mekaki ini udaranya luar biasa, sinyal tidak ada teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi untuk soal vibrasi ya teman-teman, kalau kalian ingin meningkatkan daya vibrasi Anda, meningkatkan gelombang energi Anda yang besar, alangkah baiknya teman-teman healing atau ya merasakan hembusan nafas yang mendalam, merasakan ketenangan di tempat-tempat yang terbuka satu, kemudian tempat-tempat yang kalau bisa tidak ada sinyal HP ya teman-teman. Kalau bisa tidak ada jaringan-jaringan, ya kalau HP Anda tidak ada jaringannya, ya itu tempat yang paling bagus untuk kalian healing, karena ketika masih ada jaringan HP di situ, kita masih di dalam rengkuhan jaringan HP ya teman-teman, sekitar 2,7 GHz, lumayan kan, besar itu teman-teman. Kita sendiri aja kan di antara, kalau vibrasi feeling itu kan di antara 600 itu kalau bagus ya, 600 Hz. Kalau kita terganggu dengan sinyal HP yang 2,7 GHz, ya otomatis kita terganggu jaringan kita nggak sesuai di situ, bukan jalurnya gitu teman-teman. Maka teman-teman, kali ini Cak Nawi akan membahas guru. Seseorang guru ini lebih pada sosok gurunya Cak Nawi ya. Guru yang mengajarkan ilmu keberuntungan teman-teman. Jadi ini sebenarnya ilmu rahasia ya. Ilmu rahasia yang disebarkan ini berarti bukan rahasia lagi ya teman-teman. Kali ini Cak Nawi akan menunjukkan ini pegunungan yang luar biasa teman-teman. Jadi guru yang mengajarkan ilmu keberuntungan ini, ya kalau saya pun tidak dianggap sebagai murid ya teman-teman, tapi saya menganggap beliau sebagai guru yang luar biasa teman-teman. Jadi guru ini tidak pernah mengajarkan apapun ya, tidak pernah berkata nasihat atau apapun, tidak pernah. Ya cukup saya hanya ngobrol santai bersama beliau, curhat juga enggak, hanya duduk bersama, kita ngomong-ngomong, dan ternyata hanya ngomong-ngomong saja, ilmu itu nyambung teman-teman. Ilmu keberuntungan itu ada pada dirinya. Maka luar biasanya kita membahas soal vibrasi ya teman-teman. Vibrasi itu sebenarnya, bentar. Vibrasi itu sebenarnya dimiliki pada orang-orang yang memang ya di tingkatan-tingkatan tertentu mereka memiliki daya yang luar biasa teman-teman. Daya di dalam tubuhnya, energi yang memancarkan di dalam tubuhnya, energi murni ya, energi alami. Dari mana ya? Kalau kita ngomong dari mana, ada yang memang karena dibikin satu, kita ciptakan memang ya, atau kita hidupkan generator kita pertama. Yang kedua, ada yang memang alami dari beliaunya sendiri, dari orang itu sendiri teman-teman. Maka vibrasi dari dia ini itu mampu menginduksi secara tidak sadar. Jadi tidak pernah mengajarkan ya, karena kita hanya berdekatan saja, vibrasinya itu menyalur kepada ya seseorang yang dekat kepada dia. Dalam artian kita pun harus terbuka ya, open minded, tidak mengkritik ya, kemudian kita katakanlah nyemana itu apa, membaur ya. Nah, sama beliaunya juga
nyambung dan sebagainya, itu secara tidak langsung itu energi itu tersalur. Ajaibnya, ya tentu saja ya kita akan memiliki vibrasi yang positif, ketularan, bahasanya nyambung ya teman-teman, nyambung, nular. Maka dalam hal kesehatan, dalam hal rezeki, ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kadang kita ini mendadak ya, itu tiba-tiba datang teman-teman. Nah, orang-orang seperti ini tidak melakukan ritual-ritual yang macam-macam ya teman-teman ya. Kalau mungkin di Jawa ya, kalau di leluhur-leluhur Jawa ada istilah semedi, ada topo, ada tirakat, ada puasa, ada meditasi. Kalau yang kekerenan sekarang ini meditasi ya teman-teman. Beliau tidak ada gitu-gitu, tidak ada mengajarkan seperti itu. Kemudian kalau di ajaran agama itu ada semacam amalan ya, kita melakukan sholat-sholat tertentu. Nah, ada seseorang yang memang vibrasinya sudah bagus ya teman-teman. Kalau saya bilang ya, energi antara bawah, sistem sentral itu dari bawah sampai ke atas itu dia memuncak ya. Energinya kalau kita ngomong gelembung energi itu, gelembung energinya sangat pekat sekali ya teman-teman. Jadi maka ya kebaikan-kebaikan itu akan selalu datang kepada beliau gitu, kepada beliau ya teman-teman. Jadi untuk menghafal apapun itu mudah. Kecerdasan yang kita butuhkan untuk kebutuhan ya, misalkan kita kalau di Islam itu menghafal Al-Quran itu mudah gitu ya. Kemudian dari segi language ya, kita kalau ngomong bahasa Inggris atau bahasa Arab, kita mempelajari sangat cepat sekali. Karena energi itu energi itu tadi, energi yang murni tadi itu memang ada. Dan semacam menarik sesuatu apa yang kita butuhkan. Pada dasarnya seperti itu teman-teman. Nah, orang-orang seperti ini jarang sekali ditemukan teman-teman. Dan syukurnya saya menemukan beliau ya, kebetulan ada di Jawa Timur ya orangnya, dan saya sempat berkali-kali menemui beliau. Tapi dalam 2 tahun ini baru sekali kemarin saya ke Jawa menemui beliau. Ya seketika itu kita terasa sekali ya, gelombang itu penuh dan kita itu merasakan energi itu mengalir kepada diri kita. Memang kebaikan ya, energi kebaikan. Cak Nawi, apakah itu musyrik atau syirik dan sebagainya? Tidak teman-teman ya. Saya katakan tidak. Kita ini ngomong di sains ya, di ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong ilmu pengetahuan, sains itu terbukti sejak zaman dahulu teman-teman. Orang-orang dulu bisa mengerti informasi yang luar biasa, bisa mengetahui komunikasi jarak jauh dan sebagainya. Itu bukan karena perantara jin atau makhluk halus, tidak teman-teman. Itu memang energi ya teman-teman. Jadi inilah pemahaman wawasan dan wacana itu sangat penting sekali. Tetapi wacana dan wawasan itu memang perlu diperbesar kapasitas kita. Kapasitor bank kita ini harus diperbesar untuk menerima itu. Kalau tidak menerima itu, kalau tidak diperbesar teman-teman, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah fanatisme. Oh, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan ini. Inilah kita harus beda. Makanya Cak Nawi di sini selalu membahas di ilmiahnya, di sainsnya, bahwa memang vibrasi ini energi. Everything is energi ya. Itu Neville Goddard ya itu bilang. Everything is energi. Bob Proctor pun juga mengatakan seperti itu. Semuanya, tulisan, kata-kata, kitab-kitab, itu semuanya memancarkan energi. Dan energi itu di mana-mana ya. Kemudian apakah kita bisa menangkap atau tidak? Ya kita menggunakan antena gitu. Kita menggunakan alat kita sendiri. Nah,
Nanti saya akan jelaskan salah satu alat yang sangat unik untuk menangkap gelombang-gelombang energi yang ada di dalam tubuh kita. Oke, cukup sekian dari Cak Nawi. Ikuti terus channelnya supaya tidak gagal paham ya teman-teman. Supaya kita bangkit menjadi manusia-manusia yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.